Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, koso otsukare sama desu. Minasan yoshi desu ka? Jumpa lagi dengan saya Wahabu desu. Nihongo benkyou shimasu yo. Kali ini kita akan lanjutkan ke bab 10 bagian 2. Chotto ii desu ka? Yoroshiku onegai shimasu. Hai, hajimete no kata wa wasure nai you ni subscribe shitara ureshii desu. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang, dan yang terpenting kalian tidak akan ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Sekarang kita akan masuk ke bab 10 bagian 2. Bagi teman-teman yang belum menonton bagian pertama, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu ya. Kalian bisa cek videonya ada di pojok kanan atas ini. Atau kalian juga bisa cek videonya ada di deskripsi ya. Untuk file bab 10 bagian 2 ini, link downloadnya ada di kolom komentar. Seperti biasa, saya akan share secara gratis, yang penting kalian gambatte kudasai. Karena alangkah lebih baiknya untuk pembelajaran kalian juga mempunyai buku Minnan no Nihongo 1 ini ya. Saya ingatkan lagi, di dalam buku Minnan no Nihongo 1 ini berjumlah 25 bab, di mana kalau kita menguasai sampai 25 bab, maka kita layak untuk bekerja atau sebagai pemagang di Jepang. Jadi bagi teman-teman minasang semuanya yang ada rencana ke Jepang, mari kita belajar bersama. Hai, issho ni benkyou shimasu. Dan di bab 10 bagian 2 ini saya tidak akan membahas kosakata ya. Jadi bagi teman-teman yang belum mengetahui kosakata yang ada di bab 10 ini, kalian bisa cek di bab 10 bagian pertama saja ya. Sekarang kita akan belajar nani-nani no nani-nani ni nani-nani ga arimasu. Ada untuk benda mati. Kemudian nani-nani wa nani-nani ni imasu. Memberitahu keberadaan subjek untuk benda hidup. Nani-nani wa nani-nani ni arimasu. Memberitahu keberadaan subjek untuk benda mati ya. Kita lihat bungkei pola kalimatnya sebagai berikut. 1. Supa no mae ni restoran ga arimasu. Di depan supermarket ada restoran. Lanjut. Obito-san wa kaigi shitu ni imasu. Pak Obito ada di ruang rapat. 3. Hongya wa eki no chikaku ni arimasu. Toko buku ada di dekat stasiun. Pertama kita akan masuk ke nani-nani ga arimasu. Ada untuk benda mati. Jadi sebelumnya kita sudah belajar arimasu untuk benda mati juga ya. Di sini akan membahas dengan pola kalimat yang lebih panjang ya, di mana ada partikel no-nya. Kita lihat contoh. Reizouko no naka ni kudamono ga arimasu. Dalam kulkas ada buah-buahan. Kata kuncinya yaitu reizouko no naka ni ya. Sekarang di bab 10 bagian 2 ini. Reizouko kulkas, naka dalam. Naka kata keterangan ya, kita ingat kembali ada naka, soto di luar, shita di bawah ya. Migi, hidari, kiri kanan ya. Kudamono ga arimasu. Ada buah-buahan. Jadi untuk mengucapkan di dalam kulkas kita gunakan seperti ini. Kulkas terlebih dahulu ditulis ya reizouko. Jangan lupa partikel no setelah itu. Kemudian naka. Lalu ni. Misalnya kita ganti dengan di atas meja. Tukue no ue ni. Di bawah meja. Tukue no shita ni ya. Kita lanjutkan sesuai kebutuhan kita. Misalkan ada apa? Di sini adalah kudamono, buah-buahan. Ga arimasu, jangan lupa partikel ga ya. Kemudian diakhiri dengan arimasu. Lihat contoh berikutnya. Tsukue no ue ni gohan ga arimasu. Di atas meja ada nasi. Ini juga sama. Tsukue no ue ni, di atas meja ya. Ada apa? Yaitu gohan. Partikel ga arimasu. Atau kita ubah misalnya menjadi buku. Jangan gohan ya. Tsukue no ue ni hon ga arimasu. Di atas meja ada buku. Tsukue no shita ni kabang ga arimasu. Di bawah meja ada tas. Jadi untuk penulisannya seperti ini ya. Meja terlebih dahulu, kemudian atas. Untuk menyambungkannya menggunakan partikel yaitu no. Tsukue no ue. Untuk menjelaskan kata tempat atau di, maka menggunakan partikel ni ya. Di atas meja jadinya. Tsukue no ue ni. Dan lanjut. Supa no migi ni byouin ga arimasu. Di sebelah kanan supermarket ada rumah sakit.
Nah, kita juga bisa menggunakan kata keterangan berikut ini ya. Supa no migi ni byoin ga arimasu ya. Di sebelah kanan supermarket ada rumah sakit. Misalkan kita membuat contoh lainnya. Restoran no hidari ni hongya ga arimasu ya. Atau kalau misalkan kita ingin langsung saja tidak menggunakan kanan, menggunakan sebelah ya, sebelah saja, maka kita ganti miginya ini menjadi tonari. Supa no tonari ni byoin ga arimasu ya. Di sebelah supermarket ada rumah sakit. Itu untuk memudahkan kita, misalkan kita tidak tahu posisi kanan ataupun kiri ya. Kemudian berikutnya subjek wa ya. Tambah kata benda tempat, partikel ni imas, memberitahu keberadaan subjek ya untuk benda hidup. Jadi subjeknya ini adalah benda hidup atau makhluk hidup ya. Kita lihat. Boruto-chan wa koen ni imasu. Nah, Boruto ada di taman. Nah, kita lihat subjeknya adalah Boruto-chan, yaitu nak Boruto. Tempatnya koen. Partikel ni kemudian imasu. Ini cukup mudah ya. Hanya perbedaannya di sini menggunakan subjek saja. Boruto-chan wa koen ni imasu ya. Sasuke-san wa ya koen ni imasu. Watashi wa uchi ni imasu ya. Dan lain sebagainya. Lanjut, kazoku wa Indonesia ni imasu. Keluarga ada di Indonesia. Subjeknya adalah kazoku. Sudah pasti ini adalah makhluk hidup ya, maka menggunakan imasu. Kazoku wa Indonesia ni imasu. Tomodachi wa gakko ni imasu ya. Teman ada di sekolah. Dan lanjut, neko wa uchi ni imasu. Kucing ada di rumah. Ini juga ya, neko adalah kucing berhubung makhluk hidup, maka menggunakan imasu. Ada di mana? Yaitu di rumah. Neko wa uchi ni imasu. Neko wa niwa ni imasu ya. Kucing ada di halaman. Doko ni imasu ka? Untuk menanyakannya kita bisa menggunakan doko partikel ni ya, menanyakan tempat. Doko ni kemudian tinggal diganti kata kerjanya menggunakan sesuai kebutuhan, yaitu berhubung di sini benda hidup ya, maka menggunakan imasu. Imasu ka ya, ada di mana? Maka kita menjawab dengan pola berikut ini. Koen ni imasu, Indonesia ni imasu, dan lain sebagainya ya. Lanjut berikutnya kita masuk ke subjek wa, kata benda kedua no, kata benda ketiga partikel ni kemudian arimasu, memberitahu keberadaan subjek untuk benda mati. Kita lihat contohnya. Hongya wa eki no chikaku ni arimasu. Toko buku ada di dekat stasiun. Jadi ini bisa diungkapkan juga ya dalam kita menerangkan atau memberitahu. Memberitahu subjek, di sini subjeknya adalah hongya, yaitu toko buku. Kemudian eki no chikaku ni arimasu, maka ini menggunakan kata keterangan tadi ya. Perbedaannya di sini menggunakan subjek saja ya. Setelah itu polanya sama. Eki no chikaku ni arimasu, eki no migi ni arimasu ya. Eki no mae ni arimasu ya, memberitahu subjek. Kemudian lanjut berikutnya, kisaten wa hanaya to supa no aida ni arimasu. Kafe ada di antara supermarket dan toko bunga. Kita sekarang masuk ke kata keterangan aida yang artinya ada di antara ya. Untuk penulisannya seperti ini. Kisaten partikel wa, kemudian hanaya toko bunga tambah partikel to, supa no tambah partikel no ya. Jadi sebelum kata keterangan aida kita menggunakan partikel no di depannya. Supa no aida ni ya arimasu. Ini untuk menerangkan tempatnya. Ada di antara supermarket. Misalnya kita membuat contoh lain. Restoran wa byoin to hongya no aida ni arimasu. Restoran ada di antara toko buku dan rumah sakit ya. Jangan lupa jadi partikel no sebelum aida ya. Supa no aida. Kemudian kita ganti hongya, misalkan toko buku. Hongya no aida ya. Bank ginko no aida, ada di antara bank, ada di antara toko bunga. Jadi penulisannya seperti ini ya kira-kira. Lanjut, doko ni arimasu ka? Ada di mana? Nah, untuk pertanyaannya kita bisa menggunakan doko ni ya. Kemudian ada untuk benda mati. Doko ni arimasu ka? Menanyakan tempatnya ada di mana ya. Kita bisa jawab menggunakan pola seperti contoh 1 dan 2 ini. Kemudian berikutnya,
Tokyo Dizu Nirang Doa Chiba Ken ni arimasu. Tokyo Disneyland ada di prefektur Chiba. Misalkan kita ingin menyebutkan Jakarta ada di Indonesia. Jakarta wa Indonesia ni arimasu ya. Bali ada di Indonesia. Bari wa Indonesia ni arimasu ya. Kemudian satu lagi ada kata keterangan ya dan nado yang artinya dan atau lain-lain. Jadi kata keterangan huruf ya ini digunakan untuk menyebutkan satu benda lebih. Misalkan pertanyaannya di dalam tas ada apa? Kita ingin menjawab ada buku, pensil, dan lain-lain. Maka enpitsu ya hong nado ga arimasu ya. Stukue no ue ni nani ga arimasu ka ya. Di atas meja ada apa? Kita ingin menjawab ada penghapus, pensil, dan lain-lain. Keshigomu ya enpitsu nado ga arimasu. Jadi penulisannya seperti itu ya. Hai, berikutnya kita akan rensu shimasu, yaitu latihan ya dari bab 10 bagian pertama dan bab 10 bagian kedua. Ja ishoni rensu shimashou. Mari kita latihan bersama-sama. Di sana ada pohon. Jadi bahasa Jepangnya apa minasang? Jawabannya adalah asoko ni ki ga arimasu. Ini kita sudah pelajari di bagian pertama ya. Kemudian berikutnya di sini ada Pak Sasuke. Nah, ini adalah untuk benda hidup ya, makhluk hidup. Pak Sasuke. Koko ni Sasuke-san ga imasu. Kemudian di dalam tas ada buku. Di dalam tas ada buku. Ini yang tadi kita pelajari ya. Yang kata keterangan di dalam, di luar, di atas, di depan ya. Kabang no naka ni hon ga arimasu ya. Di dalam tas ada buku. Di atas meja ada pensil. Tukue no ue ni enpitsu ga arimasu ya. Papak ada di rumah. Nah, ini ada untuk benda hidup. Maka Cici wa uchi ni imasu ya. Cici adalah bapak. Kemudian partikel wa, subjeknya adalah bapak. Uchi ni imasu. Kemudian berikutnya, bank ada di antara kafe dan toko bunga. Nah, ini menggunakan kata keterangan yang ada di antara tadi itu ya. Maka jawabannya ginko wa hanaya to kissaten no aida ni arimasu ya. Bank ada di antara kafe dan toko bunga. Lanjut, di dalam tas ada pensil, buku, dan lain-lain. Ini menggunakan yang kata keterangan ya dan nado ga arimasu. Kabang no naka ni enpitsu ya hong nado ga arimasu. Di dalam tas ada pensil, enpitsu ya ada pensil. Berhenti pakai huruf ya. Kemudian buku, hong, dan lain-lain nado ga arimasu. Nado partikel ga jangan lupa ya, arimasu. Hai, daiju no bunpo wa kore de owari desu. Nani ka atara shitsumon ga attara zehi komento ni kaite kudasai. Baik teman-teman, kita telah memasuki sesi akhir dari bab 10. Jadi kita sudah belajar bab 10 bagian pertama dan kedua. Kalau ada pertanyaan atau ada apapun jangan sungkan, silahkan tulis di kolom komentar. Sugi no video ga mireru tame ni minasang subscribe shitara ureshii desu. Agar tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya, silahkan klik tombol subscribe. Mite kurete doumo arigatou gozaimashita. Ja, mata gabarimashou. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Arigatou gozaimasu.